الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أيها المسلمون أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون لعلكم ترحمون واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال حبيبنا وشفيعنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan kita, menghidayahi kita untuk hidup sebagai hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keinsafan yang Allah berikan kepada kita itu tidak bisa tergantikan dengan yang lainnya. Bahwa norma yang paling mahal dalam hidup ini yang tidak bisa tergantikan dengan nyawa sekalipun adalah ketakwaan, keimanan, keislaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah memastikan norma tersebut sebagai sesuatu yang mahal. Kata dia, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali Anda membawa predikat sebagai hamba-hamba yang muslimun, yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah jadikan figur, contoh bagaimana kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti manusia biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita jadikan teladan karena beliau sallallahu alaihi wasallam telah sukses untuk menjadi seorang pribadi yang paling taat kepada Allah, untuk menjadi seorang ayah yang paling baik untuk keluarganya, untuk menjadi seorang panglima perang di tengah medan tempur. Itu pun ada keteladanan untuk kita. Apapun dalam kehidupan ini, ketika kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikutlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallama, niscaya Allah akan mencintai kamu semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai satu cita-cita manusia dalam hidup ini, bahkan nanti setelah kita tidak ada lagi di dalam kehidupan ini, kita ingin dikenang sebagai orang yang baik. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memastikan bahwa Anda semua harus dikenang sebagai orang yang baik. Kita nggak mau baru saja bahwa orang mendengar ada seseorang meninggal dunia, kata tetangganya kepok mati sudah. Kita ingin ditangisi oleh orang-orang. Kita ingin dikenang sebagai orang yang paling banyak menyelesaikan masalah di kampung itu. Paling bisa dicarikan solusinya, carilah pada orang itu ketika ada masalah di kantor. Semua orang sudah fed up, sudah angkat tangan. Cari bapak itu. Sayangnya sudah meninggal dunia. Kita ingin seperti itu. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan, jadilah pada hari kamu dilahirkan, semua manusia tertawa riang gembira menyaksikan anak bayi baru lahir. Dan jadilah pada hari kematian kamu, semua manusia di sekeliling kamu menangis terseduh-sedang. Sekali lagi hadirin rahimakumullah, kita ingin jadi orang yang baik. Allah katakan di dalam Al-Quranul Karim, Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Liyabluwakum, untuk menguji kamu semua. Ayyukum ahsanu amala.
siapa di antara kalian yang perilakunya ketika di dunia ini ahsanu amal, amalan yang paling baik, bekerja dengan yang paling baik. Bahkan dalam surat Al-Asr, surat yang paling pendek kita baca mungkin dalam rakaat-rakaat salat sunnah kita, surat Al-Asr ini, kita tahu ada ayat wal asr innal insana lafi khusr, demi masa sesungguhnya semua manusia lafi khusr, berada di dalam kerugian, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan suka melakukan perbuatan baik, perbuatan baik gitu. Cuma sayang para penceramah kita menerjemahkannya kecuali orang-orang yang beriman dan pelaku kebaikan. Selesai. Enggak gitu terjemahannya. Sholihat itu plural, bentuk banyak. Orang baik bukan cuma orang yang menjadi baik pada satu momen. Orang baik bukan hanya menjadi orang yang baik mendadak pada bulan Ramadan, bulan haji. Baiklah orang itu. Setelah itu sepanjang tahun nggak menjadi baik. Anda nggak bisa begitu. Karena ayatnya wa amilus sholihat, yang selalu melakukan kebaikan. Hari Senin dia baik di kantor. Hari Selasa dia baik di depan istrinya. Hari Rabu dia baik sama bestinya. Hari Kamis dia main futsal, dia yang terbaik juga. Gitu orang Islam. Orang Islam bukan hanya baik di masjid ini. Ketika momen ibadah aja taatnya sama Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Begitu proyek basah membentang di depan matanya, hijau itu mata. Nggak tahu lagi dia kebaikan. Islam nggak begitu. Orang Islam itu di setiap momen, di setiap kesempatan, di setiap keadaan, Anda harus memastikan Anda menjadi orang yang baik. Nah, hadirin rahimakumullah, kebaikan itu sendiri, itu bukan hanya sesuai dengan otak kita manusia yang lemah ini. Kalau enggak semua hal yang ada dalam hidup ini kita anggap baik, enggak begitu. Ada standar kebaikan. Dan kebaikan yang dimaksud dalam Islam adalah kebaikan yang dituturkan di dalam Al-Quran, dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan, barulah kita sebut sebagai orang baik. Karena baik itu sendiri dia universal. Semua orang Barat, orang Timur, putih, hitam, semua harus berbakti sama orang tua. Itu sebuah kebaikan yang universal. Tapi ada kebaikan yang tidak universal, itu khas orang Islam. Kalau Anda tidak lakukan itu, Anda nggak baik. Sehebat apapun Anda kerja, profesional banget Anda kerja, nggak sholat, Anda bukan orang baik. Itu bagi umum ya, sudah di ruang kerja saya nggak peduli. Mau dia sholat tahajud kah? Mau dia puasa Senin Kemis kah? Yang penting kerja kamu beres. Oke, secara universal bagus. Tapi di mata Allah Subhanahu wa taala, you are nonsense. Kamu nggak ada artinya. Kenapa? Karena norma baik di sini ada versi Al-Quran, ada versi sunnahnya. Anda di momen-momen tertentu 5 kali sehari dalam hidup, Anda harus memiliki dimensi kebaikan yang lain. Sujudlah di waktu subuh, sholatlah di waktu zuhur, kemudian asar, ada sholat asar, maghrib, semua pekerjaan harus ditinggal. Karena kebaikan yang dituntut di situ adalah kebaikan ketika Anda menunaikan sholat tepat waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat telah dipastikan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, mari kita lihat sekelumit beberapa hal yang harus baik dan kita memang harus seperti itu supaya dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum ahsanukum khuluqa. Yang paling baik dari kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Akhlak itu dia standar ya. Sehingga disebutkan dia adalah mata uang yang berlaku di seluruh dunia. Rupiah, tambah jeblok kita menjelang 17.000 loh ini. Bingung ini para eksportir semua. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwa mata uang itu bisa fluktuatif, bisa naik, bisa turun. Diterima di Indonesia, belum tentu diterima di Amerika. Gitulah mata uang. Tapi Anda mau tahu mata uang yang diterima di seluruh dunia, namanya attitude, etiket, akhlak. Semua orang, ini bahasa universal. Salah satu bentuknya adalah senyum, mudah membantu, enak gitu untuk bergaul. Itulah akhlak yang baik. Karena itu kalau kita mau simpulkan, Islam ini kan banyak betul ajarannya, ada fikihnya, ada tasawufnya, ada tazkiyahnya, ada
segala macam akidah, tauhidnya. Anda bingung untuk menggambarkan apa itu Islam. Satu kalimat, Islam itu adalah akhlak yang baik. Selesai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Coba bayangkan. Dia nggak bicara tentang salat-salat yang khusyuk, tentang berbakti sama orang tua. Semua itu efeknya adalah akhlak. Salat yang khusyuk efeknya akhlak. Derma, sedekah dan seterusnya efeknya akhlak. Semuanya akhlak. Kalau Anda melakukan semua peribadatan dalam Islam, akhlaknya tambah brengsek, berarti ada yang masalah dari cara Anda mengaplikasikan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum khairukum li ahlihi. Orang yang paling baik adalah yang paling baik kepada keluarganya. Simple ini ya, tema-tema begini ini nggak terlalu muluk. Orang awam paham, pejabat negara paham, ustadz juga paham. Orang yang paling baik adalah paling baik dengan keluarganya. Kita bolehlah mempoles wajah kita secara glowing, tampil handsome dan seterusnya di kantor. Bisalah memerintah sana dengan tita itu semua. Tapi di rumah, Anda punya masalah dengan keluarga, dengan istri, you are nothing. Anda tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ulama salafus soleh mengatakan, kalau Anda, wahai suami, ingin menjadi orang yang moncer rizkinya, ini ungkapan ulama, bukan hadis, tapi terbukti dalam keseharian. Ingin moncer rizkinya, berbaik-baiklah dengan your spouse, dengan pasangan hidup Anda. Jadi kalau kita punya masalah, ini kok gini-gini aja nih pemasukan. Jangan-jangan kita punya masalah hubungan dengan istri. Berbaik-baiklah dengan istri. Berbaik-baiklah dengan anak-anak kita. Mudah-mudahan rezeki kita dilempengkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun itu perkataan ulama, tapi ada juntrungnya dalam hadis ini. Khairukum li ahli. Yang paling baik di antara kalian, yang paling baik dengan keluarganya. Keluarga itu anak, istri, orang tua. Karena pintu-pintu rezeki itu jangan-jangan berasal dari orang-orang yang kita cintai di bagian dari rumah tangga kita. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, orang yang terbaik adalah orang yang pandai membayar hutang. Khairukum qada'an lidainihi. Atau kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini urusan duit ini, itu nggak usahlah panjang-panjangan jenggot, nggak usahlah cerita tentang cingkrang-cingkrangan celana. Pinggir itu. Orang soleh itu, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, nggak usahlah dia ngaku amal sunnah atau apa. Tapi lihat bagaimana dia membayar utang. Urusan duit ini, itu masalah orang soleh rata-rata. Sholat paling khusyuk, tapi coba tes, pinjamin duit. Masalah itu Pak. Sampai Umar punya clue, dia bilang apa? Orang dianggap soleh, orang dianggap baik dengan dua hal. Coba kamu, pertama, traveling sama dia, sekamar paling tidak 3 hari 3 malam. Dia kelakuan terbongkar semua di situ. Ada tugas ke Jakarta kah? Sekamar berdua biar hemat perusahaan. Dia kelakuan di sana, ada yang ngorok, ada yang segala macam, ada yang pakaian yang gak ganti-ganti, keringat. Itu kelakuan orang. Ada yang pandai mengumpat, sedikit-sedikit anjir. Coba hadirin rahimakumullah, setelah 3 hari, kelihatan itu kelakuan orang. Itu Umar yang bilang. Yang kedua, coba pinjamkan dia duit. Sudah setengah mati ditagih, sekalinya update status lagi di Timur Tengah, di depan Ka'bah, nunaikan umrah. Gimana bayar duitnya? Coba hadirin rahimakumullah, apa yang disampaikan oleh Umar itu tuh masalah orang soleh biasa. Nah, kita tidak mau, kita ingin baik secara ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi secara duit, berhutang bukan masalah. Tapi yang masalah adalah bagaimana cara Anda membayar hutang. Nah, urusan hutang, urusan berbaik-baik sama keluarga, istri, dan segala macam anak keturunan kita, kemudian menjadi orang yang paling bermanfaat di antara masyarakat kita, itu gambaran orang Islam ini adalah orang yang baik. Bayangkan hadirin rahimakumullah, kita bicara tentang kebaikan. Bukan bicara tentang ibadah-ibadah mahdoh dengan takbir, dengan zikir dan seterusnya. Tapi berbicara tentang akhlak yang baik dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, aqrabuhum manzilatan minni yaumal qiyamah. Orang yang paling baik akhlaknya adalah orang yang paling dekat posisi surganya nanti pada hari kiamat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin